Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu lisan kita terbasahkan dengan kalimat mulia ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk nikmat kehidupan dan akhirnya diisi dengan nikmat keimanan, dan kita mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Selanjutnya kita juga panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dengan jasa beliaulah kita memahami syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan salam hormat kepada beliau, dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya nampaknya pendek, tapi ini adalah asas atau pondasi dasar dalam kehidupan kita, yaitu tujuan hidup. Saudaraku seiman, kita bisa buka bersama-sama di awal acara kita ini surah Az-Zariyat. Ini biar Al-Quran yang menjawab judul kita ini supaya lebih jelas, dan dari situ insya Allah kita akan jabarkan panjang lebar. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 di ayat 56-nya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah, patuh kepadaku. Jadi teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim, kita sudah yakin tentang makna kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya, teman-teman semua melihat, mengarahkan pandangan matanya ke langit, semua yang dijangkau oleh mata kita di sana, dari burung yang terbang, pergantian siang malam, hujan yang turun, awan, bintang-bintang, atau yang tidak terjangkau oleh mata kita. Mungkin kecanggihan teknologi manusia sampai di hari kita sekarang masih belum bisa menjangkau jenis-jenis bintang tertentu di langit sana. Jadi ada yang belum nampak gitu ya. Kemudian juga di bumi, apapun yang nampak, seperti misalnya seperti manusia, kita sendiri ya, manusia ini sendiri dari beragam macam paras wajah, postur tubuh, kemudian bahasa, kebiasaan ya, tradisi dan populasi manusia, interaksi satu sama yang lain di antara mereka. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan, dari rumput yang kecil sampai pohon beringin yang besar dengan beragam macam bentuknya ya, sifat-sifatnya. Kemudian juga hewan-hewan dengan berbagai macam jenisnya nampak dengan jelas di depan mata kita, apalagi dengan teknologi yang ada sekarang. Kita bisa melihat semua jenis hewan yang ada di hutan, di lautan, diangkat, divideokan, dan kita bisa melihat mereka semua. Walaupun mungkin belum semua terjangkau, tapi kita bisa lihat dari semut yang kecil sampai gajah yang besar, dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar, dari burung-burung yang kecil sampai burung yang besar. Jadi semua bisa nampak. Kemudian juga air ya, yang kita bisa gunakan setiap harinya, api, udara ya. Ada juga yang tidak nampak dengan mata kita. Maaf, udara pun termasuk yang tidak nampak ya. Yang tidak nampak seperti misalnya ya, jin, manusia, partner daripada manusia yang Allah ciptakan, tapi memang manusia Allah tidak nampakkan pada manusia. Kemudian semua perasaan-perasaan yang kita rasakan, rasa suka, rasa sedih, senang, ya, gembira, ngantuk, lapar, haus, semua ini tidak nampak, tapi kita bisa rasakan. Semua itu, teman-teman sekalian, kembali kepada satu makna atau satu kalimat, masuk dalam satu kalimat yang selama ini umat Islam selalu ikrarkan dan juga yakini. Bahkan dengan kalimat ini seseorang bisa dianggap masuk ke dalam agama Islam, yaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya semua di langit dijangkau oleh tidak dijangkau oleh mata kita, semua di bumi, semua di kedalaman lautan dijangkau oleh tidak dijangkau oleh mata kita. Kata kuncinya, tidak ada penciptanya, tidak ada pemiliknya, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengawasi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang muslim selalu kembali kepada satu Tuhan ini, ya, satu Tuhan ini. Dan kita sudah dipandu oleh Tuhan yang satu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemahaadilannya di dalam syariat yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi, dan kita sekarang di masa Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Sehingga dipandulah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayoritas ayat Al-Quran berbicara tentang pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Maka kita jadi tahu Allah perintahkan kita ada yang wajib, sholat, zakat, puasa, kemudian haji ya.
bakti sama orang tua gitu kan. Ini semua yang wajib-wajib dan disebutkan tentang keutamaannya. Orang kalau sholat dapat apa, orang kalau zakat dapat apa, ya orang kalau haji dapat apa. Semua disebutkan, bakti sama orang tua dapat apa. Begitu juga dengan amalan-amalan sunnah. Nah, amalan-amalan sunnah. Jadi sholat sunnah, puasa sunnah, semua ini dengan semua keutamaannya. Gitu kan, ada keutamaan-keutamaannya. Juga dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan apa yang Allah larang. Ya, dari zina, riba, memukul, menggunjing, memfitnah, durhaka sama orang tua, mencuri, dan seterusnya. Dan dijelaskan panjang lebar dengan gamblang, dengan ancaman-ancamannya supaya manusia tidak terjerumus dalam hal tersebut. Sehingga kita pada saat beriman kepada Allah SWT menjadi orang yang baik, manusia yang sempurna. Kenapa saya katakan begini? Karena memang dalam syariat Allah disuruh kita jadi orang baik, kan? Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, membantu orang susah. Ya kan? Semua ini kan kebaikan-kebaikan. Jadi seorang muslim kalau mengikuti imannya kepada Allah SWT, dia akan sangat baik. Dan tentu dia akan jauhi apa yang dilarang. Dusta, mencuri, memukul, mengganggu orang lain, ya, menggibah, memfitnah, dan segala macam hal. Ya. Maka seorang muslim yang beriman kepada Allah akan terkontrol hidupnya. Ya, akan teratur rapi, kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kami paparkan tadi ini adalah tujuan hidup kita. Bagaimana teman-teman kembali kepada pondasi dasar. Ya, kita lahir di muka bumi ini, semua sistem sudah ada. Tiba-tiba kita cuma tahu, oh ini ibu saya, ini ayah saya. Dan kita tidak bisa mengubah status itu. Nggak bisa kita mengatakan, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah itu. Sudah, pasti akan ke situ. Ada sistem yang mengatur kita, berarti ada Tuhan yang mengatur ini semua. Ya. Dan pada saat itu, kita akan diurus dari kecil. Dirawat, kita cuma tahu menangis waktu masih bayi. Sampai akhirnya kita tumbuh besar, sekolah, seperti biasalah. Kehidupan kita sampai akhirnya kita menikah dan akhirnya kita pun berstatus suami atau istri, kemudian kita berstatus ayah ataupun ibu. Dan akhirnya kita juga akan bersama dengan orang-orang tua kita yang terdahulu, yaitu meninggal dunia dan kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun iman kita sebagai seorang muslim. Nah, kembali ke pondasi ini penting sekali teman-teman sekalian. Kenapa banyak orang menghabis-habiskan waktunya pada hal yang tidak bermanfaat, apalagi kepada kemaksiatan? Membuang-buang waktu, ya, daripada dia menikah, melampiaskan biologisnya pada yang halal, dia pergi kepada perzinahan. Daripada dia, ya, bertransaksi dengan jual beli, kejujuran, transparansi, maka dia pergi ke riba, gitu kan? Dan kezaliman, penipuan. Nah ini kenapa? Karena dia tidak paham tujuan hidupnya. Tujuan hidup sebenarnya untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang patuh kepada Allah dan menjauhi semua yang dilarang. Kalau orang terjerumus pada pelanggaran ini karena tidak paham tujuan hidup dia apa. Dia tidak paham sebenarnya. Kita berada di muka bumi ini dengan sistem yang sudah ada, semua fasilitas yang ada, air, udara, semua musim-musim, kebutuhan kita, buah-buahan, hewan-hewan, banyak semua terpenuhi. Semua itu hanya satu, mengerucut kepada surah Az-Zariyat tadi, ayat 56. Fahami ini teman-teman sekalian. Supaya jangan lagi setelah mendengarkan ceramah ini kita menyia-nyiakan banyak waktu kita. Hanya dipakai pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau bukan yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah, maka minimal Anda kalau mau menggunakan sebagian waktu Anda, sebagian saja kepada hal yang mubah. Kalau yang haram tidak dibolehkan sama sekali. Yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, itu tujuannya dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Nah demikian juga dengan hal-hal yang halal. Allah perintahkan, disuruh kita pelajari dan kita boleh nikmati. Dan kita kerjakan. Sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Dan semua makanan-makanan halal, minuman halal, pakaian halal, pendapatan halal, silakan nikmati. Nah ini pondasi dasar teman-teman sekalian. Pondasi dasar. Banyak sekali manusia lalai dari masalah ini, sehingga akhirnya terbuang-buanglah waktu. Dan mereka akan menyesal di akhir hidup mereka. Teman-teman bisa lihat, kita buka juga pelengkap daripada bahasan kita, Al-Quran. Silakan buka di aplikasi handphone Anda. Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99. Sekali lagi, surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bagaimana nanti orang-orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya, mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menghabiskan waktunya selama di dunia yang sangat terbatas, 60-70 tahun setelah itu mereka akan meninggal juga. Sebagaimana para penghuni kuburan, kalau Anda lewat di kuburan, Anda akan
lihat itu adalah gundukan tanah dan juga batu nisan. Tapi sadar nggak kita, kalau di dalamnya ada manusia seperti kita, bahkan mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih kaya, lebih berprestasi, tapi toh juga masuk ke dalam kuburan. Bukan cuma mereka, para nabi-nabi pun merupakan utusan Allah juga masuk ke dalam kuburan. Mereka dikuburkan. Kita pun akan seperti itu. Jangan nanti di saat malaikat maut datang, mencabut ruh kita, dan kita sudah dibungkus dengan kain kafan, dimandikan oleh orang-orang terdekat kita yang kita tidak bisa memprotes mereka sama sekali. Mereka tinggal membungkus kita lalu membawa kita ke kuburan. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Akan ikut keluarganya, akan ikut hartanya, dan akan ikut amalnya. Serta akan pulang 2. Yang pulang adalah keluarganya. Secinta-cinta Anda kepada suami, secinta-cinta Anda kepada istri, secinta-cinta Anda kepada anak, anak kepada orang tua, dan siapalah sahabat dengan sahabatnya, mereka paling lama di atas liang lahat itu setengah jam. Setengah jam, mungkin 1 jam paling lama. Tidak akan pernah ada seorang ibu pun yang sangat cinta dengan anaknya, ayah cinta sama anaknya, suami atau istri cinta satu sama yang lain, atau sahabat sama sahabatnya nginap di kuburan itu. Tidak ada. Sudah menjadi sistem yang Allah buat, pasti mereka pulang. Walaupun mereka sedih, tapi mereka tidak akan temani kita di sana. Yang kedua, harta. Semewah apapun mobil yang teman-teman miliki, hanya akan parkir di pagar kuburan. Tidak akan masuk ke liang lahat. Juga kalau mobil Alphard Anda, Ferrari Anda dimasukkan ke liang lahat, mau diapakan? Mobil nggak dipakai di kuburan. Kan gitu. Maka semua ini akan pulang. Kerabat Anda akan beraktivitas mengisi sisa umur mereka, tinggal mereka lakukan isi dengan kebaikan atau keburukan. Itu tergantung. Kemudian harta Anda akan dibagi menjadi warisan. Yang tinggal bersama Anda apa? Yang ketiga, yaitu amal. Nah, yang selama ini teman-teman tidak fahami tujuan dari hidupnya, untuk sholat, untuk puasa, untuk segala macam, di saat itu mereka menyesal. Coba seandainya. Nah, perhatikan tadi surah Al-Mu'minun kita bacakan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbirji'un. Orang-orang nanti yang kafir, ya, yang kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah mengisi dengan amal saleh, ya. Mereka tidak tahu tujuan hidupnya, foya-foya saja, tiap hari mabuk-mabukan, kumpul-kumpul, tidak ada manfaatnya. Tidak ada hasilnya, tidak ada detik-detik yang Allah berikan diisi dengan ibadah. Ya, yang merupakan tujuan dasar tadi surah Az-Zariyat. Dia mengatakan, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku. Gitu kan. Mereka baru engah di saat malaikat maut sudah depan mata mereka. Mereka sudah tinggal dicabut ruhnya, baru mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku. Hati-hati teman-teman, jangan Anda menjadi orang yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ini. Itu 99-nya. Ayat 100-nya Allah mengatakan, untuk apa mereka minta kembali? Apakah mereka mau kembali ke restoran favoritnya untuk makan makanan kesukaannya? Apakah mereka kembali untuk kumpul lagi dengan pasangan hidup dan anak-anaknya? Apakah mereka minta kembali untuk meeting bisnis yang miliaran? Apakah mereka kembali untuk mengatur sebuah program-program yang mungkin, ya, atau mengaplikasikanlah program yang sudah mereka susun tapi belum sempat dijalankan? Tidak sama sekali. Mereka mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga saja di saat engkau kembalikan aku, hai Tuhanku, ke dunia, jangan mati dulu, gitu kan? Agar aku bisa beramal saleh, apa yang aku tinggalkan. Perhatikan, jadi ini tujuan hidup sebenarnya. Di saat kematian baru dia sadari. Ternyata kumpul-kumpul sama keluarga, ya, meeting, segala macam. Ini pelengkap, ini warna hidup. Tapi tujuan dasarnya adalah mengabdi kepada Allah. Dia berharap kembali ke dunia untuk beramal saleh yang dulu dia sia-siakan. Lalu kata Allah apa? Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Nggak mungkin, kata Allah. Itu hanya perkataan yang terucapkan di lisan. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, kehidupan barzakh. Ada dinding pemisah antara mereka dengan dunia. Mereka nggak bisa lagi. Nggak ada lagi kuburan terbuka, orang yang mati bisa keluar beraktivitas lagi seperti kita, nggak ada lagi. Dan tidak ada itu yang sering digambarkan, maaf, di sinetron-sinetron kita, sebagian sinetron pocong bisa keluar, kuburan terbuka, lalu mengganggu orang atau keluar. Itu tidak ada lagi. Mustahil. Kalau itu terjadi, maka mungkin setiap kita akan diketuk rumahnya oleh orang tua yang sudah meninggal. Atau tetangganya. Tapi tidak ada dalam Islam semua itu. Itu perusakan akidah yang harus diluruskan, ya. Jadi teman-teman sekalian, orang baru menyadari
Di saat dia meninggal, oh ternyata ini tujuan saya hidup. Ya. Sekarang saya kasih contoh rasional. Kalau teman-teman, misal kita anggap di titik ini, tiba-tiba ada malaikat maut di depan mata kita. Dan itu pasti terjadi. Demi Allah akan terjadi teman-teman. Saya bukan menakut-nakuti, tapi kita pasti akan begitu. Saya atau Anda lebih dulu, kita semua sedang menuju ke liang lahat kita. Di saat malaikat maut itu datang, antara Anda sama malaikat maut itu. Saya saja di ruangan ini, di studio ini, bisa tiba-tiba lihat malaikat maut. Anda semua tidak tahu. Kan begitu orang kalau mau meninggal kan, tidak ada yang bisa lihat malaikat maut. Allah hijab matanya, tidak bisa dia lihat. Tapi tiba-tiba, seperkasa apapun ya orang itu, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, pada saat itu hitungan detik dia akan meninggal. Ruhnya dicabut, selesai. Itu fakta. Gitu kan? Pastikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan mati. Tidak mungkin tidak gitu. Nah, di saat Anda menghadapi kematian tersebut, ya, malaikat maut misalnya menyampaikan kepada Anda, wahai fulan, Allah masih memberikan sekarang kamu kesempatan setengah jam. Setelah itu saya akan cabut ruh kamu. Kira-kira teman-teman, saya ingin tanya. Coba bayangkan ini. Saya mau tanya. Kalau setengah jam itu Allah berikan kesempatan. Apa yang akan Anda lakukan? Saya kembali mengingatkan tadi apa yang saya ulangi. Apakah Anda akan cari lagi makanan favorit Anda yang setiap hari Anda sibuk mencari restoran makanan favorit tersebut? Padahal sebenarnya seorang muslim, makan yang ada, syukuri yang ada, kan gitu. Walaupun boleh, bukan tidak boleh kita mencari makanan kesukaan kita. Tapi jangan berlebihan teman-teman. Ada orang kadang-kadang untuk mengejar kuliner aja sampai sekian jam naik mobil. 3 jam, 4 jam gitu kan. Hanya untuk mengejar sebuah kuliner. Kalau kita kebetulan ke sana, makan. Nggak masalah. Nikmatin yang halal. Allah bolehkan itu. Tapi habiskan waktu dalam keseharian pada hal-hal yang tidak diperlukan untuk apa. Toh juga makanan itu rasanya di mana? Di ujung lidah. Kalau sudah lewat sepertiga jari kita, ini kan ada garis-garis ini. Sepertiga jari ini, ke tenggorokan, kira-kira teman-teman, Anda masih bisa nggak membedakan mana ayam, mana rendang tadi, mana sambal, mana nasi? Udah nggak bisa. Dia masuk ke tubuh selesai. Berarti makanan itu cuma di ujung lidah kan? Silakan nikmati, tapi jangan berlebihan. Karena Allah bolehkan kita makan dan minum. Yang penting halal dan thayyibah. Dibolehkan oleh Allah dan juga thayyibah. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai anak Adam, makanlah sesuatu yang bisa menopang tulang belakangmu agar engkau ya, bisa berdiri, bisa beraktivitas. Jangan berlebihan. Dan kita tahu juga secara medis kita dilarang makan terlalu berlebihan. Kan begitu. Itu contohnya. Tapi memang ada batasannya teman-teman. Allah kasih kita batasan. Seenak apapun makanan itu. Misal kita suka sekali nasi goreng tertentu atau apalah nasi campur. Apalah kira-kira makanan yang kita suka. Berapa banyak kita bisa makan? Sepiring, 2 piring itu sudah kenyangnya luar biasa. Terus selesai habis itu. Sekarang pakaian misalnya. Berapa lembar Anda bisa pakai? Selembar, 2 lembar. Sebanyak apapun pakaian Anda milikin. Apakah Anda bisa pakai semuanya sekaligus? Gak bisa. Ada batasannya kan? Kalau Anda pakai 5 lapis baju sekalian, orang tertawain Anda. Di musim dingin pun, orang mungkin pakai baju kaos, 1 baju luar, dan 1 lagi baju. Mungkin 3 lembar itu pun di saat tertentu, di musim dingin yang sangat gitu. Supaya kita merenungi sama-sama. Berarti saya tidak boleh pakai sepatu bermerek Ustaz? Boleh. Boleh, tapi jangan berlebihan. Saya tidak boleh makan makanan enak Ustaz? Boleh. Cari restoran terbaik, tapi jangan berlebihan. Gitu. Boleh saya tidak boleh pakai pakaian yang bermerek? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Jangan menjadikan target utama. Contoh misal, pecinta-pecinta dunia ini, kalau dia mau makan di satu restoran, lalu kebetulan dia pergi ke sana, tutup restorannya. Kecewanya luar biasa, sampai menjadi bahan cerita mungkin seminggu dengan teman-temannya. Kenapa akhi dan ukhti? Hanya karena tidak bisa makan di situ? Baik, nanti kita bisa makan. Oh, saya kemarin ke restoran sana tuh nggak dapat, tutup, sayang bener. Loh kenapa? Mau beli baju, ternyata bajunya habis, kehabisan stok. Oh, itu baju merek, bagus gini, saya mau. Akhi dan ukhti. Mudahkan kehidupanmu. Bukan itu tujuan utama. Tujuan hidup bukan itu. Justru kamu harus merasa sedih di saat kamu tidak sempat sholat subuh, tidak sempat sholat duhur, asar, maghrib, isya, atau telat dari waktunya. Karena sholat kan harus tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Kan ini 3 khusyuk ini. Ya. Ada yang lupa di sini, Anda sedih. Ini wajar Anda sedih. Bayangkan teman-teman, Nabi SAW mengatakan, rak'atai fajr, khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajr, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba, itu nilai. Kenapa Nabi SAW mengatakan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya? Karena memang itu yang kita butuhkan di kuburan kita. Itu yang kita butuhkan di akhirat kita. Semua ini dunia cuma pernak-perniknya.
Kan gitu. Maka jangan berlebihan. Jangan keluar dari tujuan hidup kita yang sebenarnya. Lalai. Bahkan ada orang disayangkan sekali sudah sampai pada umur tua pun. Di atas 40 tahun itu sudah harus ada peringatan-peringatan yang luar biasa. Itu masih saja lalai. Bahkan ada yang baru terjerumus ke dalam banyak pelanggaran di umur-umur seperti ini. Padahal sebenarnya mereka harus, ini sudah waktu warning ini, peringatan di sini. Gak bisa lagi kita macam-macam. Sudah harus kita sadari kesalahan-kesalahan masa lalu, kita mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah SWT. Tidak boleh disia-siakan, tidak boleh salah dalam masalah seperti ini. Nah, ingat teman-teman, di saat kita meninggal dunia, semua urusan pernak-pernik ini hanya akan menjadi pembicaraan orang. Dan itu pun hitungan hari. Misal orang mengatakan, oh itu bajunya dia. Yang dulu kita kejar-kejar tuh. Oh itu bajunya si fulana atau fulana. Oh itu sepatunya. Oh itu tasnya. Oh itu mobilnya. Oh itu rumahnya. Oh itu anaknya. Oh itu suaminya. Oh itu istrinya. Oh itu orang tuanya. Oh itu tetangganya. Setelah itu, selesai. Apa manfaatnya buat orang yang sudah meninggal? Gak ada. Kenangan saja. Yang selama ini kita jor-joran, saling bersaing, sombong-sombongan, ya, itu ternyata cuma jadi kenangan. Setelah itu akan dipakai oleh orang lain, mungkin dibagikan kepada orang lain. Sebagian harta kita dijual, dibagi warisan, anak-anak kita pun akan memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Selesai. Jadi sudah hitungan hari. Setelah itu orang sudah tidak lagi mengatakan, oh ini simpan, ini bajunya si dia nih, simpan. Nanti mungkin satu waktu dia hidup lagi bisa pakai. Nggak ada begitu. Nggak ada. Nah, yang kita titik beratkan teman-teman sekalian, tujuan hidupmu, hai saudaraku, beribadah kepada Allah. Meeting berapa miliar pun, berapa triliun pun, tinggalkan untuk sholat. Maaf, saya sholat. Bilang kepada orang-orang yang hadir di situ. Yang muslim ajak sholat. Yang kafir, izin sama mereka baik-baik. Lalu kita akan kembali setelah sholat. Sholat itu 5 menit. Absen kepada Allah. Ya Allah, baik saya hadir. Allah panggil, hayya ala sholat. Ayo sholat. Hayya ala falah. Ayo menuju kepada kemenangan. Allah kasih kita gambaran, panggil, absen. Kata Salamah bin Dinar, rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Usahakan, dimanapun Allah menginginkan kau hadir, kau ada di situ yang pertama. Sholat, zakat, Ramadan, kamu yang pertama, di saat pertama. Dan usahakan kamu yang paling jauh dari apa-apa yang telah Allah haramkan. Di situ baru kamu bisa menikmati keimanan itu.